Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anur Setiawasa dari kelas Y3P. NIM saya 221420099. Ingin menjelaskan tentang sistem sistem persamaan nonlinear yang metode terbuka iterasi titik tetap. Pertama kita akan menjelaskan tentang persamaan nonlinear yang teorema Bolzan. Untuk mengetahui suatu persamaan nonlinear memiliki akar penulisan atau tidak, diperlukan analisis menggunakan teorema berikut. Teorema Bolzano. Suatu range X sama dengan kuadrat A, B, koordinasi A, B, mempunyai akar bila fungsi A dan fungsi B berlawanan tanda, atau memenuhi fungsi A dikali fungsi B lebih kecil daripada 0. Di kanan sini ada ilustrasi gambar dari teorema Bolzan ini. Yang pertama ini adalah karena fungsi A dikali fungsi B lebih kecil daripada lebih kecil daripada 0, maka pada range X sama dengan A, B terdapat akar. Yang kedua dan ketiga ini sama saja. Karena fungsi A dikali fungsi B lebih besar daripada 0, maka pada range X sama dengan A, B tidak dapat dikatakan terdapat akar. Dua dan tiga itu sama saja. Secara umum, metode penyelesaian persamaan non-linear ada dua jenis, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Di sini saya akan menjelaskan metode terbuka saja dan juga metode titik tetap, iterasi titik tetap. Metode terbuka. Apa itu metode terbuka? Metode terbuka itu merupakan metode yang menggunakan satu atau dua tebakan awal yang tidak memerlukan tentang jumlah nilai. Metode terbuka terdiri dari beberapa jenis, yaitu metode iterasi titik tetap yang kita akan pelajari hari ini, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Metode terbuka ada 5 kriteria. Metode terbuka tidak memerlukan selang yang mengurung akar. Ciri-ciri maksudnya. Metode terbuka hanya memerlukan sebuah tebakan. Yang kedua, metode terbuka hanya memerlukan sebuah tebakan awal akar atau dua buah tebakan yang tidak perlu mengurung akar. Yang ketiga, hampiran akar sekarang didasarkan pada hampiran akar sebelumnya melalui prosedur iterasi. Yang keempat, bisa saja iterasi akar konvergen ke akar sejati, namun bisa juga divergen. Yang kelima, apabila iterasinya konvergen, konvergensinya berlangsung sangat cepat dibandingkan dengan metode tertutup. Dan kita masuk ke pembahasan utama kita, iterasi titik tetap. Metode iterasi titik tetap adalah salah satu teknik yang digunakan dalam matematika dan ilmu komputer untuk mencari solusi numerik dari suatu persamaan atau masalah. Metode ini berfokus pada mencari titik di mana suatu fungsi tertentu memiliki nilai tetap atau mendekati nilai tetap. Istilah titik tetap merujuk pada titik di mana suatu fungsi fx memenuhi persamaan x sama dengan fx. Metode iterasi titik tetap bekerja dengan cara mengambil suatu tebakan awal x0 dan mengitegrasi nilai ini menggunakan rumus berikut: xn plus 1 sama dengan xn, di mana xn adalah nilai yang dihasilkan pada iterasi ke n dan xn plus 1 adalah nilai pada iterasi berikutnya. Di sini ada algoritma iterasi titik tetap. Di sini ada gambar algoritma iterasi titik tetap. Algoritmanya itu ada 5. Definisikan fungsi dan jx, fx dan jx. Tentukan nilai toleransi E dan iterasi maksimum n. Ketiga, tentukan tebakan awal x0. Keempat, untuk iterasi
I sama dengan 1 sampai dengan N atau F, X, XI atau X iterasi lebih besar daripada lebih besar daripada sama atau sama dengan X, XI sama dengan G di dalam kurung XI minus 1. Hitung F, XI. 5. Angka persamaan adalah X terakhir yang diperoleh. Ya, kita masuk ke kriteria. 1 adalah pemilihan fungsi. Pemilihan fungsi fx sangat penting. Fungsi ini harus dipilih sehingga titik tetapnya, source yang kita cari, ada dalam domainnya dan metodenya harus konvergen. Kedua, pemilihan tebakan awal. Tebakan awal x0 dapat mempengaruhi kecepatan dan konvergensi metode. Tebakan awal yang buruk dapat menyebabkan metode konvergen lambat atau bahkan gagal mencapai solusi yang benar. Ketiga, kriteria konvergensi. Anda perlu menentukan kriteria konversi seperti toleransi, misalnya berhenti ketika xn plus 1 minus xn lebih kecil daripada atau jumlah iterasi maksimum untuk menghindari iterasi tak terbatas. Kita beralih ke contoh soal. Contoh soal. Carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat minus 2x minus 3 sama dengan 0 dengan metode larangan titik tetap. Gunakan epsilonnya sama dengan 0,000001. Penyelesaiannya, terdapat beberapa kemungkinan prosedur larangan yang dapat dibentuk. Kita kemungkinan 3 kemungkinan prosedur. Yang pertama itu x2 x kuadrat dikurang 2x kurang 3 sama dengan 0. X2 x kuadrat 2 min 2 nya dipindahkan jadi 2x, minnya hilang, 2x plus 3 kuadratnya dipindahkan jadi akar 2x plus 3, dan hal ini adalah gx sama dengan akar 2x plus 3. Prosedur larangannya adalah x l tambah 1 sama dengan akar 2x tambah 2xf tambah 3. Ambil tekan awalnya itu x0 sama dengan 4. Kita akan menggunakan x0 di sini. Ya, seperti yang di sini. Di sini karena xl plus 1 di akar 2xl plus 3, l nya kita tekan awalnya 4. Untuk mendapatkan nilai-nilai nilai-nilai ini, kita mempunyai rumusnya di sini. Rumus awalnya untuk mendapatkan iterasi yang L yang ke-1, kita menggunakan square root atau akar kali akar 2 dikalikan 4, yaitu ini x yang pertama, dan plus 3 untuk mendapatkan hasilnya 3,31625. Untuk yang di sebelah kanannya itu adalah xl plus 1 minus xl, berarti ini adalah bilangan mutlak. Kalau di Excel ini kita pakai APS atau absolute. APS sama dengan APS kita kurangkan B5 dan B4 untuk mendapatkan hasilnya 338. Dan seterusnya ini kita bisa tarik saja ini ke bawah untuk mendapatkan nilai ini, dan ini juga kita bisa tarik ke bawah. Ketika kita menemukan epsilon nilai yang kurang dari epsilon, yang tidak melebihi epsilon seperti 0,0000 ini atau 0, itu hampiran akarnya adalah 3. Itu untuk yang pertama. Untuk yang pertama ini rumusnya. Oke. Untuk yang kedua, yang 2, itu adalah x kuadrat minus 2x minus 3 sama dengan 0. X ini kita pakai rumus persamaan linear. x2 karena ini persamaannya x min 2
X min 2 sama dengan 3. 3-nya kita pindahkan. X min 2 dari 2x dan x kuadrat menjadi x sama dengan 3 dibagi x min 2. Ini adalah gx-nya. Oke. Untuk yang kedua kita akan lihat ini. Rumusnya saya nggak ini kan. Rumusnya ini adalah 3, kita kalikan XL yang atas dulu, kita kalikan XL yang di atas dibagi dalam kurung 3 bagi, maksud saya 3 dibagi dalam kurung XL minus 2. Minus 2 itu dari rumus kita dapat dari tadi, dapatlah 1,5. kita untuk XL plus 1 ini sama seperti yang tadi, kita absolutkan yang X yang pertama tadi, X plus 1 tadi dengan X yang di atasnya adalah 4. 1,5 dikurang 4 kita absolutkan jadi 2,5. kita bisa tarik saja ini sampai bawah. Di sini kenapa ada minus 1-nya ada 5, dikarenakan kita membutuhkan nilai yang 0. Kita butuhkan nilai yang 0 yang 0 dan minus 1 adalah cuman nilainya. Di sini hampirannya adalah minus 1 atau 0 karena nilai di XL plus 1 minus XL nya dulu adalah 0, hampirannya 0. Jadi kita dapat 2 adalah 3 dan minus 1. Mana ada satu lagi kita contoh. Ada yang kecil, yang ketiga. Yang ketiga ini x kuadrat min 2x min 3 yang tadi kita hilangkan 2x nya, kita pindahkan 2x nya. Sudah kita pindahkan, kuadratnya kita pindahkan bersama min 3 nya, jadilah ini. Jadi gx yang sama dengan x kuadrat dalam kurung x kuadrat min 3 dibagi 2. Kita masuk ke Excel lagi. Di sini kalian bisa lihat ini adalah sebelum masuk itu kita ini dulu. Pertama kita Excel itu adalah B4 yang seperti tadi, Excel yang pertama sekali dikali 2 dipangkat yang 2 dikurang 3 hasil dibagi 2. Ini harusnya per, tapi di Excel ini bisa manual, jadi kita bagi saja. Dan hasilnya 6,5. Kita bisa tarik saja ini ke bawah, dan hasilnya itu enggak mencapai 0. Walaupun kita tarik ini sampai ke bawah sekali, itu hasilnya melebihi 0, melebihi yang kita inginkan. Bisa seperti ini. Aku tarik sini, hasilnya itu melebihi dari 0 karena ini seperti yang tadi, absolute atau matrix xx plus 1 dikurangi xl yang 0 ya, kita mendapatkan 2,5. Kita tarik 13, ini naik, angkanya naik, dan di sini kemungkinannya ini adalah salah karena melewati epsilon yang kita inginkan. Epsilon kita adalah 0,00001. Jadi dari soal ini kita bisa mendapatkan hasilnya itu adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan
min 1, karena kan min 1 ini di hampir yang pertama ini ada yang min 1. Yap, itu saja yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.